Oke, video kali ini mari kita buka barang ini. Let's go. Halo Samprasun, Kang di sini balik lagi bersama saya. Jadi video kali ini saya akan coba buka ya atau unboxing barang dari ProLink ya, dari brand ProLink. Ini adalah line interactive UPS dengan seri Pro 1501 SFCU gitu ya. Ini tampak depan dari si boxnya ada tulisan super fast charging speed dan ini gambar UPS-nya gitu. Ini sebenarnya saya udah buka sebelumnya karena untuk mengecek kelengkapan dan ya keamanan barangnya gitu ya. Jadi ini memang sudah saya keluarkan si UPS-nya. Ini tinggal boxnya doang. Kenapa? Karena lumayan berat ya si UPS-nya. Mungkin sekitar saya lupa 7 kilo atau 9 kilo gitu ya. Makanya dari tadi saya udah coba keluarin sebelum bikin video ini gitu. Nah sekarang kita bahas coba boxnya dulu. Ini tampak depannya. Nah di samping ini ada fitur-fitur yang diberikan oleh UPS ini gitu kan. Ada super fast charging, true FVR, wide input voltage, overload protection, over temperature protection, surge protection, early shutdown warning system. Saya belum terlalu paham sih, nggak ngulik sampai detailnya karena memang setelah saya lihat video orang agak kurang ngerti juga gitu ya. Harus orang yang ngerti tentang kelistrikan atau elektronik gitu. Cuma yang saya tahu sih cuma ini doang sih, super fast charging gitu ya untuk si pengecasan si UPS-nya. Terus True FVR ini semacam stabilizer gitu, jadi udah include stabilizer biar si barang elektronik kita enggak tiba-tiba, maksudnya dayanya kan kadang suka ada yang tiba-tiba mengejutkan gitu ya, dan UPS ini berperan sebagai penyetabil gitu ya, seperti itu. Dan sisanya ya mungkin bisa dipelajari lah nanti gitu ya. Jadi sederhananya sih saya cuma pengen barang elektronik saya khususnya monitor dan CPU agak aman lah kalau misalnya daya listrik di rumah saya tuh naik turun atau sering jeglek gitu ya. Jadi ya untuk itu sebenarnya sih utamanya gitu. Cuma ternyata saya mendapatkan beberapa fitur yang diberikan oleh ProLink dengan tipe ini gitu ya. Oke, sekarang ini tampak belakangnya ya. Dan di sini tertulis dan tertera compatibility atau barang-barang apa saja yang kompatibel dengan UPS ini gitu. Ada PC, POS, NAS, home entertainment system kayak misalkan home theater kayak gitu, interactive kiosk, internet access gitu ya. Banyak sih, bahkan beberapa barang elektronik yang tidak dicantumkan di sini itu pun bisa gitu ya. Di sini ada ya spesifikasinya, kapasitasnya adalah 1500 VA, inputnya dari 140 sampai 300 VAC, ada toleransinya kurang lebih 5% gitu ya, atau 50 Hz sampai 60 Hz auto sensing dan bla 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 kayak gitulah, karena saya juga belum terlalu paham gitu. Oke, di sini tampak sampingnya lagi. Oke, kayak gitu aja. Sekarang kita coba lihat barangnya kayak gimana dan apa aja sih yang bisa didapatkan gitu ya. Wait ya. Oke, UPS-nya seperti ini. Sekarang saya coba akan tunjukkan apa aja sih yang didapatkan kalau misalkan beli dalam satu box UPS ini gitu. Yang pertama sih pasti invoice ya. Ini walaupun sebenarnya saya beli online tapi ya ditulis juga invoice secara manualnya. Lalu user guide. Ya ini jangan hilang sih kalau misalkan awam kayak saya gitu ya. Ini jangan hilang. Karena di sini dijelaskan gitu beberapa guide-nya gitu ya. Seperti itu. Nanti pun saya akan baca sih karena belum terlalu ngerti juga kan. Oke. Dan si user guide ini sudah termasuk dengan kartu garansinya. Jadi benar-benar jangan hilang gitu ya. Oke. Selain dua itu otomatis ya dapat UPS-nya gitu ya. Dan ini tampak depannya, di sini ada switch powernya. Ini ada 3 lampu indikator. Kita coba zoom dulu. Nah, gini ya. 3 lampu indikator.
ada hijau, kuning, dan merah. Hijau ini menandakan bahwa si UPS ini terhubung dengan listrik yang dari PLN gitu ya. Terus kalau misalkan yang kuning ini posisinya itu baterai mode gitu ya, battery mode. Jadi ketika si UPS ini tidak dicolokkan ke listrik atau bahkan mati listrik, nah selama ada daya di baterai ini, si UPS ini bisa memberikan daya ke barang elektronik yang kita koneksikan gitu, kita hubungkan. Terus kalau ini sih kayak mungkin lebih ke warning aja gitu ya, nanti saya coba baca user guide-nya. Oke, segitu aja sih ini tampak depannya. Kalau misalkan pinggirnya kayak gini aja sih sebenarnya. Lalu di belakangnya, nah kita coba jauhkan sedikit seperti ini. Di sini ada kabel power ya, yang memang sudah terhubung dengan UPS-nya. Jadi tidak modular gitu ya. Lalu di sini ada semacam kipas bla bla kayak gitu. Di sini ada beberapa port yang bisa menjadi tempat untuk menghubungkan beberapa barang elektronik, dan modem juga bisa sih di sini gitu ya. Nah ini nanti kita coba pelajari lebih jauh gitu ya. Sekarang kita coba langsung hubungkan dan kayak gimana sih gitu. Saya juga penasaran sih, belum dicoba gitu ya. Oke, mari langsung colok listrik. Oke teman-teman, UPS ini saya udah hubungkan ke power strip ya, sumber listrik. Dan di sini saya ada laptop lama ya, dan si laptopnya saya hubungkan ke UPS yang ada di outlet yang ada di ini, di belakang UPS ini gitu. Nah sekarang kita coba nyalakan ya. Nah ada bunyi seperti itu. Di sini ada LED indikator warna hijau, berarti menandakan bahwa si UPS ini terhubung ke listrik yang dari PLN gitu. Nah untuk pertama kali memang disarankan si UPS ini di charge minimal itu 6 jam gitu. Kalau saya sih kemarin 8 jaman gitu ya, karena yang ngecas itu teman saya. Lalu sekarang kita coba nyalakannya. Set. Nah nyala ya. Dan sebagai informasi aja, si laptop yang ini tuh baterainya udah ngedrop banget. Jadi sumber dayanya itu dari listrik aja gitu kan. Jadi kalau misalkan si sumber listrik atau si ininya dicabut, otomatis si laptop pun mati gitu ya. Nah nanti case-nya adalah kita coba ubah battery mode ya. Kalau misalkan si laptop ini masih nyala, berarti si UPS ini dalam keadaan battery mode. Jadi selama ada daya di baterai ini, harusnya si laptop nggak mati. Kalau misalkan mati, ada yang salah gitu, atau bahkan si baterainya memang belum terisi ya gitu ya. Tinggal di-charge aja. Nanti tinggal baca buku panduan, karena memang setelah pertama kali di-charge gitu ya, ada beberapa saran gitu kan. Kalau misalkan itu tergantung suhu kalau nggak salah. Jadi ada yang 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah anggap aja ini udah nyala. Sekarang kita coba matikan sumber listrik si UPS ini sehingga masuk ke battery mode. Mana tadi ya? Oh ini nih. Set. Nah sekarang dia battery mode. Dan indikatornya warna kuning. Dan ketika battery mode itu ada suara yang lumayan bising gitu ya, dan ada bunyi tit gitu ya. Itu menandakan bahwa ya ada daya nih gitu. Untuk backup time-nya itu ya bervariatif lah, mungkin sekitar 30 menit atau 20 menit, itu tergantung dari barang elektronik yang dihubungkan ke UPS ini. Kadang-kadang tergantung dayanya juga. Semakin bunyi titnya cepat, berarti semakin ya, baterainya cepat habis gitu. Oke, laptop masih nyala
Ya oke, paling segitu aja lah penjelasan dari saya, ulasan singkat dari ProLink Line Interactive UPS dengan seri Pro 150 1SFCU gitu ya. Semoga video ini memberikan gambaran walaupun singkat gitu ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Lagi kalian suka, komen untuk berdiskusi, share kepada teman-teman kalian, dan yang paling penting adalah subscribe. Oke, Dekam pamit, harus turun dan stay cool.